Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di Mudahnya Belajar Matematika bersama SDMT TV. Hari ini kita akan belajar volume bangun ruang matematika kelas 6. Masih ingatkah kamu? Bangun ruang itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar? Di sini ada kubus, balok, prisma. Dalam gambar ini prisma tegak segitiga ya, dan juga limas. Limas ini limas tegak segi empat. Selanjutnya yang termasuk bangun ruang sisi lengkung diantaranya ada tabung, kemudian kerucut, dan bola. Nah, sebelum kita berlatih untuk menghitung volume bangun ruang, terlebih dahulu kita pahami rumus dasar volume bangun ruang. Kita bedakan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, bangun ruang yang mempunyai tutup. Di sini ada kubus. Kubus, alas dan tutupnya berbentuk persegi. Kemudian ada balok. Balok, alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga ada tabung. Tabung, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir adalah prisma. Ini adalah gambar prisma tegak segitiga. Jadi alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Untuk bangun ruang yang mempunyai tutup seperti ini, maka volumenya dirumuskan sebagai luas alas kali tinggi. Kita ambil contoh balok. Balok alasnya berbentuk persegi panjang. Dia mempunyai panjang dan lebar. Jadi volumenya kita rumuskan volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Hal ini berlaku juga bagi bangun-bangun ruang lainnya ya. Selanjutnya, bangun ruang yang tidak mempunyai tutup. Bangun ruang yang tidak mempunyai tutup contohnya adalah kerucut dan limas. Kerucut dan limas tidak mempunyai tutup, tetapi dia mempunyai titik puncak. Untuk bangun-bangun seperti ini, maka volumenya dirumuskan sebagai 1/3 kali luas alas kali tinggi. Contohnya adalah kerucut. Alas kerucut berbentuk lingkaran, jadi volumenya adalah 1/3 kali luas lingkaran kali tinggi, sama dengan 1/3 kali pi kali r kali r kali tinggi. Yang ketiga adalah bola. Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama. Bagaimana cara menghitung volume bola? Ayo kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika bola kita belah menjadi dua bagian yang sama besar kemudian kita isi air, air itu kita tuangkan ke dalam tabung yang memiliki jari-jari yang sama dengan bola tadi, maka tabung ini dapat terisi penuh oleh air jika kita menuangkan air yang ada dalam potongan setengah bola tadi sebanyak 3 kali. Itu artinya volume setengah bola dikalikan 3 sama dengan volume tabung. Jadi volume bola adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal dan pembahasan ya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Yang pertama tentang kubus. Ayo kita amati gambar kubus di bawah ini. Di situ ada kubus dengan berukuran sisinya atau panjang rusuknya adalah 7 cm. Kubus mempunyai sifat semua panjang rusuknya sama. Karena kubus mempunyai tutup, maka volume didefinisikan volume sama dengan luas alas kali tinggi. Maka volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk.
kita masukkan rusuknya tadi senilai 7 cm ya. Jadi volume sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm kubik. Oke, jadi volume kubus berapa? Jadi volume kubus adalah 343 cm kubik. Bagaimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal bagian soal cerita. Amatilah soal cerita di bawah ini. Sebuah kotak mainan berbentuk kubus memiliki volume 512 cm kubik. Berapakah rusuk kotak mainan tersebut? Oke, pertama kita tulis yang diketahui ya. Yang diketahui adalah volume kotak mainan tadi 512 cm kubik. Kemudian yang ditanya adalah panjang rusuknya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Mencari rusuk itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Maka kita masukkan ya, akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8 cm. Jadi, panjang rusuk kotak mainan tersebut adalah 8 cm. Nah, ingat selalu rumus ini ya, bahwa kalau kita ingin mencari volume kubus itu sama dengan rusuk pangkat 3. Kalau mencari rusuk adalah akar pangkat 3 dari volume. Selanjutnya adalah balok. Ayo kita amati gambar balok ini. Balok ini mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 6 cm. Karena balok termasuk bangun yang mempunyai tutup, maka volume kita definisikan luas alas kali tinggi. Volume sama dengan luas alas, alasnya berbentuk persegi panjang sama dengan luas persegi panjang dikalikan tinggi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga rumus volume sama dengan panjangnya kita masukkan ya, panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Kita hitung, jadi volume sama dengan 10 kali 8 kali 6 sama dengan 480 cm kubik. Jadi volume dari balok tersebut adalah 480 cm kubik. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya adalah balok. Silahkan perhatikan soal cerita di bawah ini. Aan memiliki bak berbentuk balok dengan tinggi 50 cm, lebarnya 70 cm, dan panjang 90 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bagian bak milik Aan? Nah, pertama kita tulis yang diketahui dulu ya. Diketahui panjang 90 cm, lebar 70 cm, dan tingginya 50 cm. Kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah banyak air untuk mengisi 2/3 bak mandi. Nah, setelah itu kita cari volumenya terlebih dahulu. Karena ini tadi bak mandinya berbentuk balok dan balok memiliki tutup, maka volumenya luas alas kali tinggi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan ukuran-ukurannya ya. Jadi volume sama dengan 90 kali 70 kali 50. Kemudian kita hitung, kita kalikan ya, sehingga didapatkan hasil volume sama dengan 315.000 cm kubik atau 315 liter. Di sini cm kubik bisa menjadi liter karena naik satu tangga sehingga dibagi 1000. Jadi banyak air untuk mengisi 2/3 bak mandi adalah, karena yang diisi hanya 2/3 bagian ya, maka caranya 2/3 kita kalikan volume sama dengan 2/3 kali 315 liter sama dengan 21 liter. Nah, seperti itu ya caranya untuk menyelesaikan soal cerita balok. Selanjutnya kita pelajari prisma tegak segitiga. Ayo kita amati bangun prisma tegak segitiga berikut ini. Bangun ini dinamakan prisma tegak segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Alas segitiga ini mempunyai panjang alas 10 cm dan tinggi segitiga 8 cm. Kemudian di situ tinggi prismanya adalah 15 cm.
Karena prisma adalah bangun yang memiliki tutup, maka volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, jadi sama dengan luas alas sama dengan luas segitiga. Volume sama dengan luas segitiganya ditulis ya di sini, berarti setengah kali alasnya berapa? 10 cm ya, kali tinggi segitiga 8 cm kali tinggi prisma 15 cm. Ayo kita hitung ya, jadi 1/2 atau setengah kali 10 kali 8 kali 15 hasilnya adalah 600 cm3. Jadi volume prisma adalah 600 cm3. Selanjutnya adalah soal cerita tentang prisma. Ayo kita amati soal di bawah ini. Sebuah prisma segitiga mempunyai volume 4000 cm3. Tinggi prisma tersebut adalah 25 cm. Jika tinggi segitiga 20 cm, berapakah panjang alasnya? Nah, seperti langkah-langkah yang sudah kita kerjakan tadi, kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui pertama adalah volume prisma. Volume prisma adalah 4000 cm3. Kemudian tinggi prisma tersebut adalah 25 cm. Selanjutnya, tinggi segitiga adalah 20 cm. Setelah itu, kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah panjang alas dari segitiga tersebut. Langkah pertama yang kita jalankan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita berangkat dari rumus volume. Volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Kemudian kita masukkan ya, nilai volumenya adalah 4000 cm3 sama dengan luas alas kali tinggi. Tinggi prisma adalah 25 cm. Kemudian 4000 kita bagi dengan 25 diperoleh luas alas. Nah, hasilnya berapa? Benar sekali, 4000 dibagi 25 adalah 160 cm3. Itu adalah luas alasnya. Karena ini tadi prisma segitiga, maka alasnya pasti berbentuk segitiga. Luas alas ini tadi sama dengan luas segitiga. Kita masukkan ya ke dalam rumus. Luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas alasnya tadi adalah 160 cm3. Sama dengan 1/2 kali alas tetap ditulis alas karena belum diketahui nilainya, kali 20 cm karena tingginya 20 cm. Kemudian 1/2 dikalikan 20 hasilnya adalah 10. Jadi 160 sama dengan 10 dikalikan alas. Alas sama dengan 160 dibagi 10 sama dengan 16 cm. Jadi panjang alas segitiganya adalah 16 cm. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya kita belajar tentang tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki tutup. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Jari-jari tabung di bawah ini adalah 14 cm dan tingginya adalah 20 cm. Volume sama dengan luas alas kali tinggi karena tabung tadi termasuk bangun yang memiliki tutup. Maka volume kita definisikan Pi kali R ini adalah luas lingkaran di mana dia adalah alas tabung kemudian dikalikan tinggi. Jadi volume adalah Pi-nya kita menggunakan 22/7 ya, karena jari-jarinya bisa dibagi 7. 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. Kita hitung ya. Jadi nilai volumenya adalah tepat sekali jawabannya ya, 12.320 cm3. Nah, jadi volume dari tabung tersebut adalah 12.320 cm3. Selanjutnya, soal cerita tentang tabung. Dipahami dulu soal cerita di bawah ini.
Sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki jari-jari 45 cm dan tinggi 60 cm. Tabung tersebut dipenuhi minyak yang dijual dengan harga 3.500 per liter. Berapa harga seluruh minyak di dalam drum? Nah, kita tulis yang diketahui ya. Jari-jarinya adalah 45 cm, tingginya 60 cm. Kemudian harga minyaknya 3.500 per liter. Nah, yang ditanya adalah harga seluruh minyak di dalam drum. Oke, pertama langkah kita mencari volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, kita masukkan rumus lingkaran ya. Ditulis ya, volume tabung sama dengan Pi kali R kali tinggi. Kemudian, volume tabung sama dengan 3,14 kali 45 kali 45 kali 60. Kita hitung ya. Jadi, volume tabung sama dengan 381.510 cm3 atau kalau dijadikan liter 381,51 liter. Jadi harga minyak per liter adalah 3.500, kita kalikan dengan volumenya. 3.500 dikalikan 381,51, hasilnya adalah 1.335.285 rupiah. Seperti itu ya caranya. Jadi volume dikalikan harga minyak per liter. Kemudian selanjutnya adalah bangun kerucut. Ayo kita amati bangun kerucut di bawah ini. Kerucut merupakan bangun yang tidak memiliki tutup, tetapi dia hanya memiliki titik puncak. Maka volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alas kerucut berbentuk lingkaran. Jadi volumenya adalah 1/3 nanti dikalikan dengan luas lingkaran ya, Pi kali R kali tinggi. Kita masukkan nilainya. Jadi volume sama dengan 1/3 kali Pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 kali 24. Kita hitung sehingga didapatkan volume sama dengan 1232 cm3. Nah, jadi volume kerucut tersebut adalah 1232 cm3. Gitu ya caranya. Selanjutnya adalah soal cerita tentang kerucut. Silahkan baca soal di bawah ini. Sebuah benda berbentuk kerucut, volumenya 6.468 cm3. Jika diameter benda tersebut 42 cm, tentukan tinggi kerucut tersebut. Nah, kita tulis yang diketahui ya, volumenya adalah 6.468 cm3. Diameternya 42 cm, berarti jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 21 cm. Yang ditanya adalah tinggi kerucut. Oke, selanjutnya kita berangkat dari rumus volume. Volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali tinggi. Kita masukkan ya untuk nilai volumenya. Nilai volumenya di situ adalah 6.468. Nah, di situ kita tulis, dimasukkan di bawahnya huruf V. Sama dengan 1/3 kali Pi-nya menggunakan 22/7 kali R-nya adalah 21 kali 21 kali T, karena tinggi kerucut di sini belum diketahui. Selanjutnya 1/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 itu dihitung hasilnya adalah 462 kali T. Maka untuk menentukan tinggi caranya adalah dengan dibagi, yaitu 6.468 dibagi 462 sama dengan 14 cm. Jadi tinggi dari kerucut tersebut adalah berapa? Benar sekali, 14 cm. Selanjutnya adalah limas tegak segi 4. Dinamakan limas tegak segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4 atau di sini berbentuk persegi panjang. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka kita sebut dengan limas tegak segitiga. Limas merupakan bangun yang tidak memiliki tutup, jadi volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini panjang
Jadi persegi panjang adalah 21 dan lebarnya adalah 7. Sedangkan tinggi dari limas tersebut adalah 25 cm. Kita masukkan ya. Jadi volume sama dengan 1/3 kali 21 kali 7 kali 25. Kita hitung ya. Didapatkan hasil dari volume sama dengan 1/3 dibagi dengan 21 itu menghasilkan 7 ya. 7 kali 7 kali 25 hasilnya 1225 cm3. Jadi volume limas tersebut adalah 1225 cm3. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita limas tegak segi 4. Silahkan diamati dengan baik. Terdapat sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang berukuran 9 cm. Jika tinggi limas adalah 15 cm, berapakah volume dari limas tersebut? Oke, pertama kita tulis yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui adalah panjang sisi persegi yaitu 9 cm. Jika tinggi limas tersebut adalah 15 cm, berapa volume dari limas tersebut? Oke, itu yang ditanya. Oke, kemudian kita berangkat dari rumus volume. Limas merupakan bangun yang tidak memiliki tutup. Jadi rumus volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alas limas ini tadi berbentuk persegi, maka rumus volumenya dapat kita tulis sebagai volume sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi. Kita masukkan ya angka-angkanya. Ditulis lagi sebagai volume sama dengan 1/3 kali 9 kali 9 kali 15. Setelah itu kita hitung 1/3 kali 9, jadi hasilnya 3 ya. 3 kali 9 kali 15 adalah 405 cm3. Jadi volume dari limas tersebut adalah 405 cm3. Silahkan dipahami ya, supaya kalian bisa lebih memahami tentang soal cerita tentang bola. Sebuah bola karet mempunyai diameter 28 cm. Berapakah volume udara yang ada di dalam bola tersebut? Pertama, kita tulis yang diketahui dulu ya. Di sini yang diketahui adalah diameter bola. Diameternya adalah 28 cm. Jadi jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 14 cm. Kemudian, yang ditanyakan adalah volume udara di dalam bola. Itu sama artinya dengan volume bola. Kita tulis ya volume bola tadi. Jadi volume sama dengan 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Kita masukkan nilainya. Karena jari-jarinya adalah 14 cm, itu artinya habis dibagi 7, maka kita pi-nya menggunakan 22/7. Jadi volume adalah 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14. Dihitung dengan teliti ya, dengan cermat ya, supaya hasil penghitungan kalian tepat. Nah, jadi volumenya adalah 11.498,67 cm3. Bagaimana? Hasilnya sesuai atau tidak dengan yang sudah kalian hitung? Nah, jadi volume udara yang ada di dalam bola tersebut adalah 11.498,67 cm3. Itu ya anak-anak untuk cara menghitung volume dari bangun ruang. Selanjutnya ini adalah rangkuman rumus-rumus dari volume bangun ruang tadi. Silahkan disimak dengan baik. Kemudian selain dipahami, diharapkan juga dapat dihafalkan.
Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah serangkaian materi-materi kita tentang menghitung volume bangun ruang untuk materi di kelas 6. Jangan lupa untuk selalu mengikuti info-info terbaru dari SDMT TV ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik dari SDMT TV. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.